Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Kencana Batara dengan nomor stambuk 110-2019-0047. Pada kali ini saya akan melakukan cara cuci tangan rutin dan cara pemasangan handscoon. Kemudian saya akan melakukan cara persiapan atau pembuatan preparat hapus, dan langkah selanjutnya adalah cara pewarnaan sederhana. Baiklah, langkah pertama kita akan melakukan cara cuci tangan rutin. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan cara cuci tangan. Cara cuci tangan itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah cuci tangan rutin, yaitu menggunakan sabun biasa sebelum melakukan tindakan. Sedangkan cuci tangan asepsis adalah cuci tangan yang dilakukan setelah melakukan tindakan infeksius atau berkontak langsung terhadap pasien. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan bahan. Pada kali ini saya akan menggunakan sabun biasa, sabun antiseptik, air keran, dan yang terakhir adalah handuk atau lap yang steril. Baiklah, pada kali ini melepaskan semua aksesoris yang berada di tangan, baik itu cincin, jam tangan, gelang, dan apabila kita menggunakan lengan panjang, kita akan melipat atau menggulung dengan kain tersebut hingga ke ujung siku di sini. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah mengalirkan air di keran ukuran sedang. Kemudian kita basuh dari ujung kuku hingga ke ujung siku seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan menggunakan sabun antiseptik menggunakan siku. Kemudian pada kali ini saya juga akan menggunakan cara cuci tangan 6 langkah. Yang langkah pertama yaitu menggosok pada telapak tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah kedua itu menggosok ke punggung tangan. 1, 2, 3, 4. Langkah ketiga yaitu menggosok pada sela-sela jari. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Langkah keempat yaitu mempertemukan kedua tangan seperti ini dan digosok. Langkah kelima yaitu menggosok di sela-sela ibu jari seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah keenam yaitu ujung kuku pertemukan ke telapak tangan dan dilakukan penggosokan secara sirkuler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Langkah terakhir yaitu menggosok di pergelangan tangan seperti ini. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu kita ambil ujung kuku, kita basuh dari ujungnya hingga ke ujung siku. Baiklah, apabila sudah tidak terlihat sabun pada pergelangan tangan, kita matikan keran air menggunakan ujung siku seperti ini, dan kita mengangkat tangan kita ke atas dan dikeringkan secara diangin-anginkan. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita menggunakan lap kering atau handuk seperti ini, ditap-tap. Oke, cukup sekian dari cara cuci tangan asepsis dan cuci tangan rutin. Sekian. Baiklah, setelah kita melakukan cuci tangan rutin, langkah selanjutnya yang kita gunakan atau lakukan yaitu cara pemasangan handscoon. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu handscoon. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pada saat pemasangan handscoon kita mempunyai prinsip yaitu steril ketemu steril atau luar pada bagian luar. Pertama-tama kita mengambil pada bagian kiri dulu pada bagian dalam, dan kita tidak boleh memegang pada bagian luar dari handscoon, karena prinsipnya itu dalam ketemu dalam, luar ketemu luar. Oke. Kemudian apabila sudah tangan satu sudah memakai handscoon, langkah selanjutnya kita masukkan tangan kita kayak begini. Kemudian kita pasang
dan kita sudah bisa memegang pada bagian luar karena sudah bisa ketemu luar pada luar. Oke, beginilah cara pemasangan handscreen. Langkah selanjutnya yaitu cara pelepasan handscreen. Nah, agar mudahkan untuk melepas handscreen, kita pada bagian jari itu kita lepas-lepas kayak begini dulu. Juga kemudian sama tadi seperti prinsipnya, dalam ketemu dalam, luar ketemu luar. Ini kita belum menyentuh pada bagian dalam dari handscreen. Kemudian kita simpan pada bagian sini dan kita ambil pada bagian dalamnya. Apabila telah melepaskan handscreen, kita buang pada tempat sampah medis. Sekian dan terima kasih. Baiklah, setelah kita melakukan cuci tangan rutin dan menggunakan handscreen, kali ini saya akan melakukan cara pembuatan preparat hapus sebelum kita melakukan pewarnaan sederhana. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah air labu semprot, pak tabun, larutan NaCl 0,9%, spesimen, kapas alkohol, spidol, kaca benda atau objek benda, pak pewarnaan, lampu pijar, korek api, sengkelit, dan tempat pembuangan medis yang berisikan larutan klorin. Pertama-tama itu menyalakan lampu pijar. Kemudian langkah selanjutnya kita mengambil kaca benda, kemudian kita disinfeksi menggunakan kapas alkohol 70%. Kemudian kita fiksasikan kaca benda di atas lampu pijar seperti ini. Kemudian setelah itu kita memberikan label pada kaca benda atau benda seperti nama, umur, jenis kelamin sesuai simbol, nomor registrasi, pengambilan, dan jenis pemeriksaan. Pada kali ini kita adalah pembuatan preparat hapus atau disingkat dengan PH. Kemudian setelah itu kita simpan kaca benda di meja yang datar. Kemudian kita mengambil sengkelit, ibu jari dan jari telunjuk, terus kita pijarkan di lampu pijar sampai berwarna merah. Setelah itu kita mengambil larutan NaCl 0,9% dan kita membukanya menggunakan jari kelingking seperti ini. Setelah itu kita mengambil 1 atau 2 sengkelit dan kita letakkan pada kaca benda. Setelah itu kita tutup kembali. Dan langkah selanjutnya adalah mengambil spesimen dan membukanya dengan jari kelingking. Sebelum itu kita fiksasikan dulu. Setelah itu kita mengambil 1 atau 2 sengkelit dan kita sampingkan dengan larutan NaCl di kaca benda. Kemudian setelah itu kita fiksasikan kembali. Kemudian kita tutup dan kita letakkan pada rak tabung. Kemudian larutan NaCl dan spesimen tadi kemudian kita campurkan atau aduk kira-kira berdiameter 1 cm di larutan kaca benda antara larutan NaCl dan spesimen. Setelah itu langkah selanjutnya sengkelit kita pijarkan kembali
dan kita buang pada tempat sampah medis yang berisikan larutan klorin. Kemudian kita mengambil kaca benda, terus kita fiksasikan di atas lampu pijar sebanyak 3 kali agar mengikat, melemahkan, dan mengeringkan. Kemudian setelah itu kita simpan preparat hapus di atas rak pewarnaan untuk melakukan pewarnaan sederhana. Kemudian setelah kita simpan pada rak preparat hapus di rak pewarnaan, kemudian setelah itu kali ini saya akan melakukan cara pewarnaan sederhana yang bertujuan untuk melihat morfologi dari suatu bakteri yang menggunakan Swaca primer. Saat pewarnaan Swaca primer seperti methylene blue, kristal violet, alkalin fuksin yang berwarna merah, tadi kristal violet berwarna ungu, methylene blue berwarna biru. Kemudian preparat hapus tadi yang berada di rak pewarnaan kita tireskan menggunakan methylene blue di atas preparat hapus hingga menggenangi semua preparat hapusnya. Kemudian kita diamkan selama 1 menit. Setelah didiamkan selama 1 menit, kita ambil preparat hapus tadi yang sudah disiram oleh methylene blue dan didiamkan selama 1 menit. Kita siram menggunakan sabun semprot. Kemudian kita miringkan preparat hapus tadi dan kita siram sambil digoyang-goyangkan. Setelah itu preparat hapus kita simpan preparat hapus di atas kertas saring atau kertas yang kering. Apabila sudah kering, preparat hapus yang telah dilakukan pewarnaan sederhana, kita akan melepaskan handscoon dan membuangnya pada tempat sampah medis yang telah disiapkan tadi. Preparat hapus yang telah dilakukan pewarnaan sederhana siap disimpan pada kotak preparat dan identitas pasien siap dikirimkan kepada laboratorium biologi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.